menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan fakta-fakta yang ada di kehidupan kita ini, teman-teman semua. Jadi fakta pertama, bahwa setiap kita tidak bisa merubah nasib kita. Setiap dari kita. Kita hanya bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kita, lalu kebiasaan kita jadi karakter itu yang akan merubah nasib kita. Gitu ya. Jadi sekali lagi kebiasaan itu yang bisa merubah nasibnya. Jadi kalau teman-teman sudah membiasakan diri untuk selalu hadir di pertemuan baik offline maupun Zoom seperti ini, saya yakin teman-teman inilah yang akan punya masa depan yang gemilang. Itu fakta pertama. Boleh tepuk tangan dong ya. Fakta kedua, bahwa memang di dunia manapun sesuai dengan hukum Pak Pareto's Law gitu, orang Italia yang membuat hukum ini, bahwa ternyata memang sukses itu 20%, 80%. Dari seluruh orang yang ada di dunia ini, yang sukses itu hanya 20%, sisanya gagal. Nah, yang sukses ini yang melakukan effort yang terus-menerus, yang konsisten seperti Anda semua ini. Semoga ini terus dibawa menjadi kebiasaan, jadi karakter, dan nasib Anda punya nasib yang gemilang. Gitu ya. Baik, kita mulai edifikasi. Pasti teman-teman sudah tahu ya, ada teman-teman mungkin yang juga belum tahu tentang edifikasi, tapi kita bahas tuntas nanti mengenai edifikasi. Tapi edifikasi ini memang bisa dilihat dari beberapa angle, dari beberapa sudut. Nanti mungkin ada leader-leader lain yang juga akan menyampaikan apa itu edifikasi dari sudut yang lain. Jadi hari ini kita akan share edifikasi dari banyak sudut. Pertama dari what itu apa sih edifikasi itu, lalu why, kenapa edifikasi. Kita juga lihat dari hukum-hukum edifikasi, terus when dan where, kapan dan di mana kita harus mengedifikasi, lalu who, siapa saja yang diedifikasi, dan kesalahan-kesalahan juga dalam edifikasi. Karena kalau edifikasi ini masalahnya kalau dia salah, kesannya nanti sombong, gitu ya. Kita mulai slide. Nah, dari materi ini nanti kita harapkan teman-teman semua menjadi ahli dalam hal promosi dan edifikasi. Karena banyak orang yang salah di industri MLM ini, mereka menjadi ahli motivasi. Saya menyarankan kepada Anda semua, Anda tidak harus jadi ahli motivasi atau menjadi motivator. Anda harus benar-benar ahli dalam hal promosi dan edifikasi. Nah, seringnya orang itu sudah tahu promosi itu apa gitu kan, sudah sering tahu gitu. Tapi edifikasi itu apa ya? Nah, ini kita akan bahas gitu ya. Ya, Anda jadi good promotor, ahli dalam hal promosi dan edifikasi. Slide. Kenapa edifikasi itu penting kita sampaikan di awal-awal materi ini? Jadi begini teman-teman, sebetulnya di dalam FIT ini, Forever Income Training ini, kita juga ada submodul namanya Start Your Engine. Start Your Engine ini kita terdiri dari 7 modul. Tapi kemarin kita sudah sampaikan 1 sampai 7 modul dan kita akan selipkan edifikasi. Karena edifikasi ini penting sekali. Karena edifikasi ini merupakan basic atau dasar atau pondasi membangun bisnis jaringan. Dan Anda tahu, kalau Anda misalnya membangun rumah, membangun gedung, biasanya membangun pondasi itu dibutuhkan waktu 40 sampai 50% dari waktu membangun bangunan itu sendiri. Jadi waktunya lama. Anda bisa melihat ketika rumah itu sudah dibangun pondasinya, naiknya itu cepat tutut gitu ya. Jadi ini pondasi ini sangat penting. Kalau Anda punya pondasi yang kuat dalam bisnis jaringan, Anda akan mempunyai bisnis jaringan yang kokoh nantinya, gitu ya. Jadi edifikasi ini penting karena merupakan pondasi. Yang kedua, ini untuk mempercepat jaringan aktif Anda. Karena sebetulnya kalau kita bicara tentang mensponsori atau merekrut orang itu gampang, tidak sulit gitu ya. Menjual produk juga gampang, apalagi kita sudah keluar produk untuk keperkasaan. Ya, orang minum 4 jam sudah wood gitu ya. Jadi gampang sekali memasarkan produk. Jadi yang sulit apa dong? Yang paling sulit di dalam bisnis jaringan itu membangun jaringan aktif. Bagaimana orang yang kita rekrut kemudian langsung jalan. Gitu ya.
Nah, ini perlu edifikasi. Anda benar-benar harus jadi ahli edifikasi supaya Anda bisa mempercepat jaringan aktif Anda. Memang edifikasi ini akan mempercepat pertumbuhan jaringan Anda, tapi bukan itu yang paling penting karena bukan itu yang paling sulit. Yang paling sulit adalah bagaimana membangun jaringan aktif Anda. Di grup Anda banyak orang-orang yang aktif menjalankan bisnis ini. Lalu yang ketiga, kenapa ini penting sekali kita sampaikan di awal-awal membangun bisnis ini? Karena edifikasi ini mudah sekali salah gitu kan. Jadi di bisnis jaringan ini seringnya duplikasinya dari ujung, dari hulu sampai ke hilir ini salah gitu. Contoh, kita kasih contoh gini. Misalnya upline Anda menyampaikan begini, men-challenge gitu ya, men-challenge. Nanti kalau kamu jadi star, saya akan kenalkan upline kita yang elit atau yang master gitu. Nah, tuk ke bawah itu bisa salah, itu bisa terjadi. Bisa jadi downline kita menyampaikan gini, kamu jangan sekali-sekali ketemu master kalau kamu belum star. Nah, jadi kesannya sombong jadinya kan. Jadi edifikasi yang salah kesannya jadi sombong. Dan sombong itu hal yang paling mematikan di dalam bisnis network marketing. Ya, orang jadi enak, orang jadi mau muntah kalau dengar orang yang sombong gitu ya. Slide. Nah, sekarang kita bahas what, apa sih edifikasi itu? Gitu. Jadi edifikasi itu sebetulnya edifikasi itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah promosi. Anda sudah tahu ya promosi itu. Promosi itu menginformasikan, menyampaikan, mengiklankan itu promosi, gitu ya. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari promosi yaitu endorsement, mengendorse gitu kan. Dia tidak hanya menyampaikan tapi dia sudah mengakui, mengukuhkan, menyetujui, testimoni dan lain sebagainya, itu endorsement. Ada endorsee, ada endorser. Endorsee itu orang yang mengambil endorsement, kemudian endorser itu orang yang mengendorse. Biasanya siapa yang mengendorse ini? Biasanya artis, tokoh-tokoh berpengaruh, figur dan lain sebagainya. Dan Anda harus bayar para artis itu, para endorser itu mahal gitu ya. Baik zaman dulu waktu masih media yang biasa maupun media sosial sekarang ini, endorser itu kalau dia terkenal dia bisa dibayar mahal. Nah, yang tingkatan yang paling tinggi itu adalah edify, mengedifikasi. Apa itu mengedifikasi? Kalau kita lihat dari kamus bahasa Inggris, edify itu sebetulnya memperbaiki akhlak, memperbaiki moral gitu ya. Jadi sudah tidak pakai logika lagi, sudah pakai hati. Jadi edifikasi itu menghargai dengan tulus. Itu edifikasi. Bagaimana menghargai dengan tulus itu? Contoh misalnya Anda mau kedatangan gubernur atau kedatangan menteri, kedatangan presiden gitu. Gimana sih sikap Anda ketika kedatangan orang-orang penting? Anda menyambutnya, Anda tergopoh-gopoh, membungkuk ketika salaman. Itu edifikasi. Menghargai dengan tulus. Sayangnya ketika Anda ketemu gubernur, ketemu presiden, ketemu menteri, 2 tahun kemudian belum tentu Anda menjadi kaya. Tapi kalau Anda sering-sering ketemu upline Anda, kemudian Anda dibantu, 2 tahun Anda bisa jadi kaya raya. Jadi bagaimana cara Anda harus mengedifikasi upline Anda, itu ya tergantung bagaimana Anda melihat bisnis ini. Kalau Anda pengen bisnis ini pengen besar, grup Anda pengen besar, Anda harus benar-benar jadi ahli dalam hal mengedifikasi. Edifikasi bukan untuk upline Anda, edifikasi ini untuk mempercepat pertumbuhan bisnis Anda. Gitu ya. Itu what. Jadi apa itu edifikasi? Edifikasi itu adalah menghargai dengan tulus. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan sikap dan juga perbuatan. Ya, next. Kita bahas sekarang hukum-hukum edifikasi gitu ya. Jadi dalam edifikasi itu Anda bisa mengedifikasi siapa saja, apa dan siapa saja, baik benda mati atau benda hidup yang terkait dengan FHI, Anda bisa edifikasi, kecuali diri Anda. Kenapa Anda tidak boleh mengedifikasi diri Anda? Karena kesannya sombong, orang jadi enak. Saya coba mengedifikasi. Benda mati bisa diedifikasi nggak? Bisa kan? Kayak seperti produk itu kan benda mati, bisa diedifikasi? Bisa. Atau saya kasih contoh batu. Batu itu bisa diedifikasi nggak? Bisa. Saya contohkan ini batu ini. Batu ini sangat mistis.
ini selalu diduduki oleh Gajah Mada ketika beliau mau perang. Setiap mau perang, ini semalaman Gajah Mada duduk di sini. Dan ketika duduk di sini, besok perang selalu membawa kemenangan. Kira-kira batu itu jadi mahal nggak? Jadi mahal. Tapi begitu ditanya, itu batu punya siapa? Punya saya. Gitu. Ya, lu ngada-ngada aja, punya lu. Ya kan? Jadi karena itu yang kaitannya dengan saya, dengan aku,